Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Putri dengan NPM 224-125, kelas Manajemen 22A, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-1 dan ke-2, yang mana topiknya adalah perantara MSDM dan MSDM strategi. Pengertian MSDM. Manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan strategi untuk mengelola sumber daya manusia di suatu organisasi. MSDM mencakup serangkaian kegiatan dan praktek yang bertujuan untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas tinggi yang dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap tujuan organisasi. MSDM melibatkan berbagai aspek, termasuk perencanaan tenaga kerja, perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan, evaluasi kinerja, manajemen kompensasi, manajemen kesejahteraan karyawan, dan manajemen perubahan organisasi. Fungsi-fungsi MSDM. Manajemen sumber daya manusia melibatkan berbagai fungsi penting yang dirancang untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia dalam organisasi. Berikut adalah deskripsi singkat dari beberapa fungsi utama MSDM. Pertama, perencanaan sumber daya manusia. Ini melibatkan penentuan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, identifikasi keterampilan yang dibutuhkan, dan perencanaan strategis untuk memastikan organisasi memiliki sumber daya manusia yang tepat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kedua, rekrutmen dan seleksi. Fungsi ini melibatkan perekrutan kandidat yang berkualitas melalui berbagai metode seperti pengumuman lowongan kerja, penyebaran iklan, dan penggunaan agen perekrutan. Selanjutnya, fungsi ini juga termasuk proses seleksi yang ketat untuk memastikan pemilihan karyawan yang paling cocok untuk posisi yang tersedia. 3. Pelatihan dan pengembangan. MSDM bertanggung jawab untuk menyediakan pelatihan dan pengembangan yang diperlukan agar karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, meningkatkan kinerja, dan memenuhi tujuan individu dan organisasi. 4. Evaluasi kinerja. Fungsi ini melibatkan penilaian kinerja karyawan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja mereka di masa depan. 5. Manajemen kompensasi dan manfaat. Ini termasuk perencanaan dan implementasi sistem kompensasi yang adil dan kompetitif untuk karyawan, termasuk gaji, tunjangan, bonus, dan program manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. 6. Manajemen konflik dan perubahan. MSDM terlibat dalam penanganan konflik internal, merancang strategi penyelesaian konflik yang efektif, dan memfasilitasi perubahan organisasi yang diperlukan dengan memastikan bahwa karyawan terlibat dan mendukung proses perubahan. Mengidentifikasi lingkungan MSDM. Lingkungan MSDM merujuk pada konteks internal dan eksternal di mana fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia beroperasi. Lingkungan ini memiliki dampak signifikan terhadap strategi MSDM dan keputusan yang dibuat oleh Departemen MSDM. Berikut adalah beberapa komponen utama dari lingkungan MSDM. Pertama, faktor internal organisasi. Ini mencakup budaya organisasi, struktur organisasi, kebijakan perusahaan, dan praktik manajemen yang ada di dalam organisasi. Kultur organisasi yang positif dapat mempengaruhi motivasi karyawan, sementara struktur organisasi yang efisien dapat membantu dalam merancang peran dan tanggung jawab karyawan yang jelas. 2. Faktor eksternal. Ini mencakup faktor-faktor di luar kendali organisasi yang dapat mempengaruhi keputusan MSDM, seperti peraturan pemerintah, kondisi ekonomi, tren industri, dan persaingan pasar tenaga kerja. Perubahan dalam kebijakan pemerintah atau tren ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan. Perubahan dalam kebijakan pemerintah atau tren ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan rekrutmen, kompensasi, dan pengembangan karyawan. 3. Teknologi. Kemajuan teknologi memiliki dampak signifikan pada MSDM, terutama dalam perekrutan, pelatihan, dan manajemen kinerja. Penggunaan sistem informasi manajemen sumber daya manusia memungkinkan Departemen MSDM untuk mengelola data karyawan dengan lebih efisien. 4. Tren global. Globalisasi telah memperluas lingkup MSDM dengan memperkenalkan isu-isu seperti keragaman karyawan, manajemen tim global, dan strategi rekrutmen global.
Pembedaan budaya dan regulasi tenaga kerja di berbagai negara mempengaruhi bagaimana MSDM beroperasi di skala global. 5. Tuntutan dasar tenaga kerja. Tuntutan pasar tenaga kerja. Tuntutan pasar tenaga kerja harus berubah dan MSDM harus menyesuaikan kebijakan dan praktiknya untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Kekurangan keterampilan khusus, pertumbuhan lapangan pekerja tertentu, dan tingkat perputaran karyawan adalah beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. 6. Peraturan ketenagakerjaan. Setiap negara memiliki peraturan ketenagakerjaan yang berbeda yang mengatur berbagai aspek hubungan antara perusahaan dan karyawan. Kepatuhan terhadap peraturan ini penting untuk memastikan bahwa praktik MSDM tidak melanggar hukum dan menghindari potensi sengketa hukum. Peran MSDM. Peran manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang berkualitas tinggi, termotivasi, dan kinerja yang baik. Beberapa peran utama MSDM meliputi perencanaan sumber daya manusia. MSDM bertanggung jawab untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di organisasi dengan memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan dan merancang strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya adalah rekrutmen dan seleksi. MSDM bertanggung jawab untuk menarik karyawan yang berkualitas melalui proses rekrutmen yang efisien dan seleksi yang ketat, memastikan bahwa organisasi mendapatkan karyawan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. MSDM memainkan peran penting dalam pengembangan karyawan dengan penyediaan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan membantu mereka berkembang secara profesional. Manajemen kinerja. MSDM membantu dalam menetapkan standar kinerja, mengevaluasi kinerja karyawan, dan memberikan umpan balik konstruktif untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja individu. Selanjutnya adalah manajemen kompensasi dan manfaat. MSDM merancang dan mengelola program kompensasi yang adil dan kompetitif, termasuk gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya, untuk memastikan karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk mencapai kinerja terbaik mereka. Selanjutnya, manajemen hubungan karyawan. MSDM berfungsi sebagai perantara antara manajemen dan karyawan, memastikan bahwa hubungan di tempat kerja tetap harmonis dan memecahkan masalah atau konflik yang mungkin timbul di antara karyawan atau antara karyawan dan manajemen. Selanjutnya, kepatuhan regulasi ketenagakerjaan. MSDM memastikan bahwa organisasi mematuhi semua peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan memastikan bahwa kebijakan dan praktik organisasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, perencanaan karir dan pengembangan. MSDM membantu karyawan merencanakan karir mereka di dalam organisasi dengan menyediakan jalur karir yang jelas dan program pengembangan yang memungkinkan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan mengejar peluang karir yang lebih baik. Organisasi dalam MSDM. Dalam manajemen sumber daya manusia, organisasi merujuk pada entitas atau unit bisnis di mana fungsi MSDM diimplementasikan. Organisasi adalah kerangka kerja di mana kegiatan MSDM terjadi. Dan ini mencakup struktur, budaya, kebijakan, dan prosedur yang mempengaruhi cara MSDM dijalankan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan organisasi dalam konteks MSDM. Organisasi dalam MSDM. Pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi mencakup tata kelola, hierarki, dan hubungan otoritas di dalam organisasi. Selanjutnya ada budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai-nilai keyakinan dan norma yang dianut oleh organisasi. Selanjutnya adalah kebijakan dan prosedur. Kebijakan MSDM dan prosedur terkait seperti kebijakan rekrutmen, kebijakan kompensasi, prosedur evaluasi kinerja, dan prosedur penyelesaian sengketa menentukan bagaimana kegiatan MSDM dilakukan. Dan prosedur penyelesaian sengketa menentukan bagaimana kegiatan MSDM dijalankan di organisasi. Selanjutnya, tujuan organisasi. Tujuan organisasi mempengaruhi keputusan MSDM karena MSDM harus berjalan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Kondisi ekonomi dan industri. Organisasi juga terpengaruh oleh kondisi ekonomi dan industri di mana mereka beroperasi. Selanjutnya adalah keberadaan MSDM dalam organisasi. Keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi menunjukkan pentingnya fungsi MSDM dalam mendukung dan mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang keberadaan MSDM dalam sebuah organisasi.
Keberadaan MSDM dalam organisasi. Pertama, manajemen karyawan. MSDM hadir dalam organisasi untuk mengelola hubungan antara perusahaan dan karyawan. Ini termasuk peraturan kebijakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan yang diperlukan untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas. 2. Pengembangan budaya kerja. MSDM memainkan peran penting dalam pengembangan budaya kerja yang sehat di organisasi. Hal ini mencakup pembentukan nilai-nilai perusahaan, etika kerja, dan iklim organisasi yang mendukung produktivitas dan pertumbuhan. 3. Peraturan perencanaan strategi MSDM ketenagakerjaan. MSDM terlibat dalam perencanaan strategi sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan bisnis saat ini dan di masa depan. Keempat, manajemen kinerja. MSDM hadir untuk mengelola kinerja karyawan dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu karyawan mencapai tujuan individu dan organisasi. Ini termasuk penetapan tujuan kinerja, evaluasi kinerja, dan pengembangan rencana tindakan perbaikan. Kelima, pengelolaan konflik. MSDM membantu pengelolaan konflik di tempat kerja dan menyelesaikan perbedaan pendapat antara karyawan atau antara karyawan dan manajemen. Ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. 6. Pengembangan karyawan. MSDM hadir untuk mengembangkan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja mereka. Ini mencakup program pengembangan karir, pelatihan, dan pembinaan. Identifikasi pendekatan-pendekatan dalam MSDM. Dalam manajemen sumber daya manusia, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola sumber daya manusia mereka dengan efektif. Berikut dalam beberapa pendekatan umum dalam MSDM. Identifikasi pendekatan-pendekatan dalam MSDM. Pertama, pendekatan sistem. Pendekatan ini melihat organisasi secara menyeluruh sebagai sistem yang kompleks dan saling terkait. Ini di mana setiap bagian ini berinteraksi satu sama lain. Kedua, pendekatan kontingensi. Pendekatan ini mengakui bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang cocok untuk setiap situasi atau organisasi. Ketiga, pendekatan keterlibatan karyawan. Pendekatan ini menekankan pentingnya melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan memberikan mereka otonomi yang lebih besar dalam pekerjaan. Keempat, pendekatan pengembangan sumber daya manusia. Pendekatan ini fokus pada pengembangan karyawan sebagai aset berharga bagi organisasi. Kelima, pendekatan keberagaman dan inklusi. Pendekatan ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendorong keberagaman. Dan yang terakhir, pendekatan keseimbangan kerja hidup. Pendekatan ini menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi karyawan. Itulah pembahasan mengenai materi 1 dan materi 2 pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia hari ini. Terima kasih.